Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 5 dengan anggota saya sendiri dan Dudu Sugiarto dengan NIM 28, Widiandra Kristanti NIM 79, Muhammad Rafi Raihan NIM 90, Novi Amelia Putri dengan NIM 98, Bilal Bahri dengan NIM 99. Selanjutnya yang pertama ada kondisi kelembagaan petani di Kecamatan Zunrejo. Kelembagaan petani di Kecamatan Zunrejo mulai tumbuh dan berkembang, dibuktikan dengan melihat adanya kegiatan usaha tani yang berjalan produktif. Yang selanjutnya, usaha tani produktif adalah segala usaha tani yang berskala ekonomi, menguntungkan dan berkelanjutan yang dilakukan oleh petani atau kelompok tani atau gapoktan yang berorientasikan agribisnis. Unit usaha yang paling berhasil adalah lembaga keuangan mikro agribisnis atau LKMA. Kelembagaan petani di Kecamatan Zunrejo tergolong aktif, di mana usaha tani telah berorientasi ke pasar yang ditandai dengan pemasaran produk pertanian. Kelembagaan petani di Kecamatan Zunrejo telah berbadan hukum dengan memiliki struktur kepengurusan yang jelas seperti ketua, sekretaris, dan bendahara. Kecamatan Zunrejo merupakan salah satu kecamatan di Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, di mana sekitar 7.000 jiwa penduduknya bekerja di sektor pertanian yang meliputi budidaya tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Kelembagaan ekonomi petani adalah kelembagaan yang memiliki kegiatan usaha tani dari hulu hingga hilir di sektor pertanian yang dikembangkan guna meningkatkan skala ekonomi yang menguntungkan dan efisiensi usaha. Oke, kelembagaan petani di Desa Zunrejo, Kota Batu telah berbadan hukum dengan total 62 poktan dan 7 gapoktan di tingkat desa dan kelurahan. Permasalahan yang dialami dalam kelembagaan petani ialah simpan pinjam belum berjalan dengan baik, usaha agribisnis belum bergerak dalam satu rantai dari hulu hingga ke hilir, lemahnya modal dan akses terhadap sumber permodalan, jejaring kemitraan belum terjalin serta bantuan dana BLM, PUAP tidak dikelola dengan baik. Penumbuhan kelembagaan ekonomi petani. Di sini yang pertama itu dari IFAS, itu ada IFAS dan EFAS atau bisa kita sebut SWOT, ada strength, W-nya itu weakness, O-nya itu opportunity, dan T-nya itu threat. Di sini kekuatan itu atau strength itu dijelaskan dengan adanya bantuan modal ya berupa PUAP dan dari pemerintah Kota Baru, potensi usaha sapi potong dan sapi perah. Nah, untuk kelemahannya di sini juga ada weakness-nya, itu akses modal yang terbatas. Maksudnya gimana? Itu usaha simpan pinjam hanya sebatas pada pinjaman desa, potensi dan lain sebagainya. Nah, itu ada peluang ya peminjaman modal yang ancaman juga di trade-nya ini ada pesaing harga pasar terkait produk sejenis. Di selanjutnya itu ada strategi pertumbuhan kelembagaan ekonomi petani ya. Masih sama berkaitan dengan hal yang sebelumnya. Tadi berdasarkan analisis yang saya bacakan, strategi itu akan penumbuhan kelembagaan ekonomi petani dalam bentuk koperasi pertanian. Penentuan strategi sebagai materi penyuluh dilakukan bersama-sama dengan penyuluh pertanian dan ketua kelompok tani atau gabungan kelompok tani. Yang kedua itu ada strategi yang diperoleh sebagai petani penyuluh, tentunya itu sebagai strategi SO, di mana dengan melihat kekuatan sebagai peluang untuk memajukan kelembagaan petani, yaitu memanfaatkan peluang berupa pengolahan sumber daya hayati yang efisien. Itu saja. Kesimpulannya adalah strategi yang dijadikan materi penyuluhan adalah penumbuhan kelembagaan ekonomi dalam bentuk koperasi pertanian yang dananya dibantu oleh uang. Yang kedua adalah metode yang digunakan dalam penumbuhan kelembagaan ekonomi petani adalah diskusi kelompok dengan media berupa video, folder presentasi menggunakan PowerPoint.
Dan yang terakhir adalah kegiatan pertentuan yang dilakukan sangat membantu petani untuk berkomunikasi dan berbagi informasi sehingga penumbuhan kelembagaan ekonomi pertanian berjalan dengan baik. Terima kasih. Nah, baik. Cukup sekian yang dapat kami presentasikan mengenai kelembagaan pertanian di Desa Junrejo. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata atau kekurangan data-data. Saya Muhammad Farihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.